itu kita harus bisa menerima konsekuensi itu, ya kan. Konsekuensinya bahasanya ya kalau anak itu viral seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang di YouTube channel Bermain Bareng Alia. Di video kali ini kita mau bahas tentang anak yang divideoin orang tuanya atau orang dewasa dan diunggah di sosial media, ya kan? Karena emang karena ada beberapa wacana atau argumen, gitu kan? Menurut beberapa orang itu kalau misalnya kita ngevideo anak terus di share di sosial media, itu berarti kita merusak privasi anak itu ya, gitu. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Bermain Bareng Alia biar teman-teman gak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Oke, gimana Ayah tanggapannya? Oke, karena kita momennya lagi ngopi juga di Jayapurnama Ibu Aimia, ini kita seruput dulu. Kita nge-es, ini kita Ayah Aal ngopi, kita nge-es. Jadi kopi Jayapurnama ini kopi senja, kopi bergerak. Di depannya Polsek Tumpang itu ada gang masuk sekitar 200 meter lah. Pemandangannya itu Tumpang itu mana Tumpang? Tegal, hamparan Tegal atau perkebunan ya. Sawah. Dan persawahan. Tumpang itu ya kabupaten, kecamatan Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, teman-teman. Ya. Oke, melanjutkan tadi obrolan Bu Aim terkait si kecil ya atau balita ya yang kemudian di videoin terus diupload, bikin story WA atau bikin story IG ataupun ditaruh di TikTok dan sebagainya. Itu bagaimana pendapat saya ya khususnya. Kalau menurut saya ya kan, ya memang saya itu pernah ingat ada teman ya cukup senior gitu kan. Itu si anak itu tidak boleh ataupun dia memiliki prinsip anaknya itu tidak boleh atau dia sendiri tidak mengupload video ataupun foto anaknya di media sosial ataupun di apapun gitu ya. Berarti dia video cuma untuk untuk koleksi pribadi gitu kan. Cuma ini konteksnya memang beliaunya ini orang yang senior yang dulu hidup belum di zaman media sosial, belum di zaman digital gitu ya. Dan dia hidup juga di era-era otoriter, era pemerintahan yang otoriter gitu ya. Ya itu memang apalagi ada beban profesi juga. Ya kan? Beliau ini ya wartawan lah, bisa dikatakan wartawan atau mungkin guru atau apa gitu kan. Itu kan ada beban profesi ya gitu. Ketika kita mempublish anak-anak kita, keluarga ya itu secara umum ya ada beban-beban itu tadi. Ya untuk keamanan digital, keamanan dulu mungkin ya juga gak sebegitu banyak ya media sosial gitu kan. Ya mungkin dulu kan masih Friendster atau apa ya, Facebook gitu aja. Nah, itu saya kira itu hal-hal yang bisa dianggap yang masuk akal gitu ya di era-era dulu ya, di era rezim yang otoriter, di era apalagi bebannya seorang wartawan gitu kan. Ya kan, wartawan kan memperjuangkan menyuarakan kebenaran, memberitakan fakta-fakta. Sehingga itu hal yang wajar waktu itu gitu kan, apalagi dengan profesi seperti itu. Tapi di era hari ini, era keterbukaan media informasi, digitalisasi dan sebagainya, saya kira hal itu menjadi hal yang biasa saja gitu kan. Ketika kita pengen memvideokan anak kita, yang penting bukan anak tetangga ya. Ya ini yang kemudian ya penting ya, anak tetangga bermain divideokan gitu kan. Terus istilah itu yang kemudian nggak boleh. Kalau anak kita sendiri ya ini menurut saya kira sah-sah saja, boleh gitu ya, asal dalam hal yang wajar gitu kan, tidak bersifat eksploitatif itu ukurannya seperti apa ya, berlebihan gitu kan, atau tidak yang kegiatan kayak misalnya pas nggak pakai baju apalagi itu kan ya mengandung ketelanjangan kemudian ya tadi durasinya cukup panjang dan sebagainya. Itu sih. Jadi saya kira di era-era hari ini, di era digital seperti ini, saya kira hal yang biasa, dan itu saya kira juga jamah dilakukan oleh oleh banyak orang gitu kan. Nah, yang penting itu kita harus bisa menerima konsekuensi itu, ya kan. Konsekuensinya bahasanya
Ya kalau anak itu viral seperti apa, lah apalagi nanti dikaitkan dengan insiden sekarang lagi marak anak culik dan Diculik. sebagainya. Lah itu juga kita harus benar-benar menjaga kepribadian anak itu Iya. tadi, ya kan. Toh dulu nggak gitu kan juga banyak anak yang diculik gitu kan ya. Iya. Ya kalau ada asumsi-asumsi liar seperti itu dulu kan, pergi ke Tegal mana diculik kan juga ada. Iya. Era itu. Sekarang kemarin atau tahun lalu itu ya kakak kita dan hati-hati itu anakmu diculik Iya. bermain di mana, bukan terkait ini ya, terkait media sosial, main terlalu jauh gitu, hati-hati diculik gitu kan. Nah itu juga ya bagaimana kita orang tua itu mensecurity ya, mensatpami ya, atau mengamankan ya, menjaga anak kita itu sendiri. Itu salah konsekuensi, baik itu anak itu mau divideoin Atau enggak? dipublish atau enggak, itu sebuah itu ya bisa jadi terjadi Ya, kepada siapa. ya tugas bagi orang tua kalau udah itu harus sampai menjaga gitu kan. Itu sih konsekuensinya. Dan privasi anak itu ya. Nah, gitu tadi kan ada yang bilang katanya kalau kita ngevideo terus di post itu berarti kita ngerusak privasi anak. Itu menurut kamu gimana? Apa iya? Ya, terkait privasi anak itu, saya kira privasi anak itu berarti karena kan belum bisa ini ya, belum dewasa gitu ya. Saya kira privasi anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Ya, kayak gitu. masih kan dia belum bisa memutuskan Ya, kayak gitu kan ibarat. Ya, tapi bagi orang yang ini mengganggu privasi anak itu sah-sah saja teman-teman. Iya, benar. Ya, jadi ada orang tua yang memang merasa 100% kalau misalnya anak saya tidak boleh divideokan. Kalau mau boleh divideokan atau tidak boleh di-share ya. Kalau mungkin divideokan, dikoleksi gitu ya, dibagikan di medsos. Ya, itu orang tua memiliki prinsip itu tidak boleh di-share ya jangan di-share gitu aja. Biar orang tua itu juga memiliki kenyamanan tadi. Benar. Karena itu erat kaitannya dengan tanggung jawab orang tua tadi. Iya, konsekuensi ya kan, karena sudah membagikan video atau foto anaknya, berarti konsekuensinya seperti apa. Ya, itu benar. Sih tuh Ibu Aim, menurut kamu gimana itu yang seperti itu? Kalau aku ya prinsipnya hampir sama sih. Kalau misalnya privasi anak ya itu tadi, karena emang kan anak kan belum bisa memutuskan ya dia itu mau berkenan di video atau enggak. Mungkin kalau secara langsung misal kayak pas kita ngevideo dia nggak mau ya udah kayak gitu kan. Tapi untuk memutuskan nggak mau di post itu kan anak belum bisa untuk itu. Kalau misalnya saya di post bisa kita share, tapi nanti pada usianya ya usia misal 17 tahun atau mungkin ketika dia udah bisa memutuskan, udah bisa berpikir gitu kan, terus dia ngomong aku nggak mau aku di share nih di sosial media, ya udah berarti kan oh ternyata dia emang nggak mau kayak gitu kan. Tapi untuk saat ini karena masih usia 3 tahun, masih usia balita lah ya, balita. Jadi ya apa kata orang tua, dan ya itu tadi orang tua harus menerima konsekuensi gitu kan. Misalnya mau nge-share berarti ya emang harus, mungkin kalau misalnya nge-share anak nggak apa-apa, jaga privasi yang lain, misal kayak nggak terlalu nge-floor tentang keluarga kayak gitu kan. Kan kita nge-share paling pas anak bermain gitu kan, pas anak maksudnya ada suasana lain, maksudnya kan misalnya anak itu diajak bermain kemudian divideokan, itu saya kira malah memberi nilai tambah daripada hanya nge-share ya itu. Tapi itu lagi-lagi kembali ke orang tuanya kalau hanya sekedar nge-share. Tapi kalau misalnya anak bermain divideokan mainannya apa kemudian disepil ya kan, di Shopee video di Shopee pasar affiliate, baik itu Shopee, TikTok ataupun yang lain, memberi nilai tambah bagi keluarga, saya kira ya sah-sah saja. Nah lanjut setelah ini berarti terus kan habis itu berarti gimana nih kira-kira, apakah misalnya kan sekarang tadi kita bermain nge-spill terus ada link, dimana link itu kan bisa menghasilkan suatu uang. Nah lah kan akhirnya apakah itu termasuk menjadi praktek eksploitasi anak, termasuk kayak ngonten, kayak kita kan ngonten anak bermain kan, Alia bermain terus karena kok cuma bermain doang terus kita abadikan di video, kok cuma disimpan sendiri, kenapa nggak di-share. Bisa jadi yang kita lakukan ini jadi motivasi untuk orang tua lain kayak gitu kan. Nah ini menurut kamu gimana? Soalnya nanti kan kalau kita nge-share terus nanti kok ada yang pengen mainannya beli di mana kayak gitu kan, terus nanti kita link share nge-share linknya, mereka beli, akhirnya kita dapat komisi kan, akhirnya apa itu termasuk eksploitasi apa gimana? Bisnis, ya.
Apalagi nanti kalau ada endorse anak suruh Ah. gini, nah itu gimana? Lah saya kira itu ini sewajarnya. Dalam tadi balik ke sewajarnya. Atau misalnya kita kadang di rumah itu kadang itu memvideokan anak itu kadang nggak ada sampai 10 atau 5 menit ya, Iya, nggak sampai setengah jam itu kan nggak nggak ada, sampai gitu nggak kan, ada nggak sih. ada Paling beberapa ya kan. potong misalnya Dan kayak itu kalau kegiatan. anaknya nggak berkenan misalnya dalam kondisi sakit ya kita tidak memaksakan gitu kan. Saya kira prinsipnya dua sih, sewajarnya dan tidak memaksakan gitu kan. Dan kadang juga seringkali juga ketika ada apa namanya loka pasarnya atau aplikasinya itu tidak mengenankan nampak wajah ya Oh kita iya, malah seneng gitu kan iya, ya nggak nampak benar. wajahnya, kita sesuaikan gitu ya tadi sewajarnya. Kemudian apa tadi, tidak Nggak memaksa memaksakan. ya kan, dan tidak ada target. Toh kita kan nggak pernah ada target Iya benar. setiap hari ya harus ini karena Enggak, target affiliate kita itu enggak, 20 juta ya misalnya kan enggak. enggak. Nah itu kita pada taraf karena memang niatnya Ya katanya kamu, edukasi, nah niat kamu kan edukasi. edukasi tidak untuk ini. Kemudian kan tahu ada affiliate Ya, ya kenapa tidak ya kan, itu niatnya kan edukasi ya awalnya. awalnya emang karena usia 1 tahun ke atas nih ngapain kayak gitu kan, mulai ada ide bermain, terus kok apa buat koleksi pribadi, kok apa ya kok cuma di koleksi pribadi kan Eman ya pasti Eman bahasa Indonesia Eman, terus akhirnya di post kok ternyata banyak yang suka kayak gitu kan, ternyata menginspirasi orang tua lain untuk ngajak anak bermain juga kayak gitu kan, berarti kan itu kita menginfluence orang tua Ya. untuk ngajak anak main gitu kan, berarti kan secara tidak langsung kita ngajak orang tua untuk peduli dengan anaknya, tumbuh kembang anaknya menginfluence, kayak gitu mempengaruhi orang kan. iya. Oh ternyata misal apa namanya mainan Alia ternyata ada yang pengen misal mainan untuk apa namanya mencocokkan warna atau buku ya buku apa kayak itu gitu yang dibaca, kan. gitu kan. Akhirnya kan mereka juga beli, akhirnya kita juga secara tidak langsung kan apa ya akhirnya mereka juga baca juga. Benar. Dan akhirnya anaknya teredukasi juga gitu sih Ya itu sih kalau niatnya. iya, saya Sampai- kira seperti itu. Yang jelas kita karena ya bagian dari yang memvideokan si kecil kemudian mempublikasikan atau membagikan di medsos, kita tahu konsekuensinya Mungkin gitu. yang Sehingga ya tadi itu penjagaan dan sebagainya ya harus benar-benar kita ini. iya Toh misalnya nanti diretas, loh data kita itu sejak kecil itu sudah dimiliki oleh negara itu. Kan KTA itu sudah Iya. akte. Lah kalau negara macam-macam, yang negara itu sudah punya datanya semua. Nggak usah repotin tinggal di alamat mana, Iya, gitu. benar. Jejak digitalnya ini, akunnya ini di mana. Kan kalau negara berniatan jahat saya kira nggak perlu repot gitu kan. Ya itu sudah punya KTA-nya. Kemudian Era yang akun sekarang, email kita, nomor HP, radiusnya Google Map itu lah. Karena kita sudah berada di era situasi digital ya. tidak bisa kita samakan dengan mungkin yang teman senior saya tadi itu. Iya sih benar-benar. Tapi lagi-lagi kembali ke apa namanya orang tua masing-masing, orang tua prinsipnya masing-masing. Dan mungkin kalau misalnya kita ngevideo anak terus buat konten yang terlalu berlebihan, misal kayak dari kegiatan pagi sampai sampai malam kayak gitu, dan mengganggu banget kan ya. Anak itu kan di video terus kayak gitu kan, kadang anak nggak pengen gitu kan kena kamera gitu sih. Kalau cuma kita paling yuk berapa detik momen-momen tertentu ya, paling lama 10 menit ya paling lama, itu pun jarang gitu ya, kita jarang. Beda lagi kalau sehingga intensitas bermain bareng Alia itu yang teman-teman lihat, ayah bunda lihat itu, jangan bayangkan jadwal syuting Alia itu padat kayak Rafathar Tatum atau kayak ya mungkin Rafathar ya Rayanza Rafathar ya kan. Tidak teman-teman, ayah bunda kita slow aja. Tadi prinsipnya sewajarnya, tidak eksploitatif. Kalau anaknya tidak memaksa dan sebagainya itu tadi. Dan kembali ke prinsipnya orang tua masing-masing gitu kan. Senyamannya. Kalau nyamannya anaknya, video anaknya atau foto anaknya tidak dibagikan di medsos, ya sudah jangan dibagikan. Ya benar. Gitu sih. Sederhana saja. Iya, pokoknya kembali ke prinsip orang tua masing-masing. Tapi mungkin kalau ada yang masih bingung kayak gitu kan, mungkin obrolan kita ini bisa menjadi insight. Pertimbangan. Ya, bisa menjadi pertimbangan. Masukan-masukan yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ya, pertimbangan tadi. Iya, sama kayak teman saya itu di Cina itu Ibu Ain.
Firdiga itu penulis itu ya, buku itu. Katanya itu dia punya temen ya di Cina ya kan, dia kuliah di Cina, kemudian ada temannya yang kecelakaan gitu loh, keserempet atau apa, terus kabur lari gitu. Iya. Loh besok sudah ditelepon itu yang nyerempet gitu, Oh, disidak, terlacak ya karena karena adanya media sosial. bukan Apa? karena data penyerempet tadi, plat nomor kan ada, Iya. kan ada sudah dibidik itu sama CCTV. Oh, oke. Jadi itu sudah tidak ada privasi. Iya, benar-benar Nah, benar banget. tapi itu negara yang bertanggung jawab. Iya. Ya kan? Ya kalau di Indonesia ya Ya, kita tahu nggak sendiri nih, lah. ya semoga Apakah nantinya bisa seperti itu? Gitu semoga kan? nantinya bisa begitu. Ya. Jadi emang benar-benar adanya digital ini emang dimanfaatkan dengan Iya, sebaik-baiknya. saya kira kayak gitu. kehadiran digitalisasi ini ya perlu kita sambut dengan baik dan bijak.